Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Samsul Ma'arif yang akan memberikan informasinya langsung pagi hari ini. Samsul. Iya, baik Rati dan pemirsa, benar sekali jika kemarin ketinggian banjir yang mengenai rumah warga itu sekitar 50-80 cm, namun pagi ini dari pantauan kami, air terus mulai surut, bahkan sudah sekitar setinggi mata kaki untuk di jalan raya, namun tentunya masih ada beberapa rumah warga yang tergenang banjir seperti itu. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian, yakni di Masjid Darul Mutakin di perumahan Perumnas Santang Manggala, Blok 8 dan Blok 10. Ini saya sementara lagi di dapur umum. Disinilah tempat para pengungsi memasak tentunya untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi dari pengungsian di Perumnas Manggala Blok 8 ini. Selamat pagi Bu-Ibu. Ya, Bayu Rati dan pemirsa, di sini aktivitas sehari-hari warga yang terpaksa harus mengungsi akibat rumah mereka yang hingga saat ini masih terendam banjir. Meskipun sebenarnya air sudah mulai surut, namun masih ada Bu ya air-air yang menggenangi rumah warga. Nah, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terbaru kondisi banjir hari ini, saat ini sudah bersama dengan saya Ibu RT, Ibu Fatiah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Wah Bu, ini saya lihat ibu-ibu masih meskipun berada di pos kepengungsian, tapi saya lihat semangat ya Bu, senyum-senyum dari tadi Bu. Tadi ini mereka masak-masak apa Bu? Ini untuk makan siang sebentar, insya Allah. Ibu-ibu di sini kita punya dapur swadaya. Ya, nanti bantuan bahan makanan yang mentah ini kami olah di sini, makan bersama semua korban banjir. Ya. Ibu, sebelumnya di sini ada berapa banyak kepala keluarga sih Bu yang harus mengungsi Bu? Di sini total ada 16 kepala keluarga, 62 jiwa. Dan saat ini sudah adakah yang pulang atau semuanya masih bertahan di sini? Sudah sebagian besar kami sudah pulang kemarin untuk membersihkan rumah kami yang agak tinggi, sudah bisa dibersihkan, tetapi kami belum bisa bermalam di rumah karena masih lembab, masih bau banjir juga. Jadi tetap kami bermalam dulu di posko ini, di masjid. Ibu, ini ada anak-anaknya Bu yang di sini. Sebenarnya yang mengungsi di sini apakah hanya orang tua saja ataukah banyak ternyata anak-anak yang ikut terpaksa harus mengungsi Bu? Iya, rata-rata ya satu keluarga, ada anak, ada balita, ada lansia juga, tetapi tidak semua warga di RT 4 ini yang menempati posko di masjid. Ada juga yang ke rumah-rumah kerabat yang tidak kebanjiran, dan ada yang bertahan di rumahnya yang lantai 2. Ibu, bagaimana suplai makanan untuk para warga yang terpaksa harus mengungsi ini Bu? Yang mengungsi di masjid? Alhamdulillah ada saja bantuan tidak berhenti sampai tadi malam. Kami juga masih dapat juga dari Kemensos bahan makanan siap saji, kemudian dari kelurahan, dari kecamatan, dari banyak sumbangan dari donatur. Ya. Kalau kesehatan gimana Bu? Ya, kesehatan juga setiap hari tim medis dari Puskesmas Antang Perumnas, kemudian kami juga sudah pernah dikunjungi tim medis dari Dinkes, dari tim medis Marinir, hari-hari kami ada datang. Ibu, sebenarnya sudah berapa lama sih warga terpaksa harus berada di tempat ini Bu untuk mengungsi? Ini kalau untuk bulan Februari ini hari ke-6 kami menempati posko. Dan hari ke-6 itu untuk kondisi kesehatan, meskipun tadi Ibu sudah bilang bahwa tim medis datang untuk memeriksa kesehatan, namun secara umum biasanya kendala-kendala kesehatan apa saja yang dialami para pengungsi di sini Bu? Iya, ada yang batuk-batuk, pilek, kemudian gatal kutu air, rata-rata sih seperti itu. Tetapi alhamdulillah obat-obatan ada dari tim medis. Bu, terus kalau mereview yang kemarin, banjir kemarin Bu, sebenarnya air yang mengenangi perumahan warga ini untuk bisa digambarkan sampai di pagar kah, di atap atau di mana Bu? Kalau yang di jalanan itu ada yang tinggal ujung atapnya saja Pak yang kelihatan. Kalau dalam rumah
Seperti saya, rumah agak tinggi, dalam rumah sepaha. Tetapi di depan rumah, yang rumahnya agak rendah, di dalam rumahnya sampai di leher, itu cuma dalam rumah. Kalau di luar rumah bisa tenggelam. Iya. Berarti ini kalau dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya, ini lebih parahkah atau masih lebih parah yang sebelumnya, Bu? Masih ada yang lebih parah, yang lalu-lalu. Yang paling parah sejarah kami kebanjiran di sini itu awal tahun 2020 ya, akhir tahun 2019 itu sampai tidak tahu saya mau ukur bagaimana, tinggi sekali. Ini kalau di tangga masjid sudah paling ujung, kalau ada bergelombang dia masuk ke lantai masjid, itu ketinggian paling parah. Padahal ini ketinggian masjid daripada jalan sekitar hampir 2 meter, Bu, ya? Iya, tinggi sekali. Waktu itu air itu kalau bergelombang masuk dalam masjid. Ibu, sebenarnya ini kan masih sering hujan nih, Bu. Masih sering hujan. Terus tentunya kondisi dingin, Bu, ya, kalau malam. Apakah di sini kebutuhan untuk selimut, apa segala macam itu aman, Bu, ya? Ya, alhamdulillah ada. Ada milik pribadi, ada kami dapat sumbangan dari Kompas kemarin, dari PLN, macam-macam banyak. Ada juga dari Kemensos terakhir tadi malam, 10 lembar selimut juga ada. Baik, Ibu RT, terima kasih banyak atas informasinya kepada kami. Dan kami berharap mudah-mudahan banjir segera surut dan ibu-ibu yang ada di tempat ini bisa segera kembali ke rumah tentunya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bayu dan Rati, itu tadi seperti apa gambaran kondisi warga yang saat ini masih terpaksa harus mengungsi di tempat ini karena masih ada air yang mengenai rumah mereka, dan tadi mereka menyebutkan bahwa meskipun air sudah surut namun rumah mereka masih lembab karena tergenang air beberapa hari. Tentunya itu butuh perhatian dari pemerintah untuk memberikan semacam fogging seperti itu untuk menghindari penyakit-penyakit yang bisa saja timbul akibat genangan air ini. Itu dulu laporan kami dari Makassar. Bayu Rati, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.